mari kita buka firman Tuhan untuk tuntunan kita bulan ini. Pertama-tama saya mau bertanya, saudara, ada di antara saudara di sini yang tahu Tuhan, terima Tuhan kurang dari 1 tahun? Udah lebih daripada 1 tahun semua ya. Mungkin ada yang lebih dari 3 tahun, 5 tahun. Nah, firman Tuhan buat kita, tuntunan kita buat bulan ini adalah kita harus menjadi dewasa rohani, menjadi manusia rohani yang dewasa. Kita buka sebentar di 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Oke, demikian firman Tuhan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Amin. Nah, saudara, Tuhan sebagai Bapa kita yang baik, Dia itu menginginkan kita bertumbuh dewasa. Amin. Sebentar, saudara. Kehendaknya bagi kita semua supaya kita itu bertumbuh menjadi manusia rohani yang dewasa. Nah, bicara soal manusia roh bukan soal yang gampang, bukan soal yang mudah. Karena yang namanya roh itu kan gak kelihatan ya saudara ya. Itu adalah suatu dunia yang gak kelihatan. Tapi kita mau belajar bersama-sama karena ini yang Tuhan mau. Supaya kita mau tumbuh bukan menjadi manusia rohani yang anak-anak, yang bayi, tapi menjadi dewasa. Ya. Kita itu kan adalah ciptaan Tuhan, manusia itu ciptaan Tuhan yang paling sempurna, betul? Dibandingkan makhluk hidup lainnya, dibandingkan seperti Kiki, doginya saya, ya kan? Si Kiki itu cuman punya badan dan punya jiwa, ya. Nah, apalagi tumbuhan lah saudara ya, nggak bisa dibandingkan. Nah, kita itu waktu Tuhan menciptakan kita, dibilang kita itu dibentuk dari debu, kemudian dihembuskan nafas oleh Tuhan. Nah, nafas itu adalah roh, saudara ya. Zoe dalam bahasa itunya artinya adalah Tuhan menghembuskan rohnya kepada kita sehingga kita hidup. Dan akhirnya kita sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia, kita tahu kita punya tubuh, kita punya jiwa, dan kita punya roh. Nah, ini yang Tuhan mau ajar kita, dan kita juga nggak cukup cuman di gereja sehari Minggu aja. Saya berharap kita selama bulan ini kita gali juga, kita belajar banyak sekali channel untuk belajar saat ini saudara. Kita belajar untuk apa sih artinya menjadi dewasa di dalam manusia roh yang seperti Tuhan mau ya. Jadi sedikit ulang saudara, tubuh kan kita tahu lah tubuh ya. Tubuh itu dikasih Tuhan supaya kita bisa merasakan, bisa connect, bisa interaksi dengan dunia luar kita. Makanya Tuhan kasih kita mata untuk bisa lihat, Tuhan kasih kita telinga untuk bisa kita dengar, ya kan? Tuhan kasih apalagi kulit untuk kita bisa merasakan, meraba, oh ini panas, ini dingin. Tuhan kasih kita lidah untuk bisa mengecap, hidung untuk bisa mencium. Nah, itu adalah tubuh saudara ya. Nah, dan is very familiar lah. Untuk tubuh ini kan kita sering memanjakan ya kan. Kalau yang ladies, wah seneng banget manicure, pedicure, cream bath, luluran ya kan. Kalau yang cowok mungkin ke gym. Dan kita semua suka makanan yang enak ya kan. Nah itu semua untuk memanjakan kita punya tubuh ya kan. Kita beliin baju-baju yang bagus, kita pakaikan baju yang bagus. Ya itu semua udah kita tahu lah, udah gak aneh lagi ya. Tubuh ini benar-benar kita perhatikan, benar-benar kita manjakan. Nah kemudian jiwa. Di dalam jiwa ini ada yang namanya pikiran, ada yang namanya perasaan, ada yang namanya kehendak. Nah artinya di dalam jiwa ini ada karakter kita, ada sifat kita ya kan. Nah ada orang yang ekstrovert, orang ekstrovert itu gampang sekali berteman ya kan. Kayak saya punya teman ke party gitu kan, banyaknya kenal, dalam waktu beberapa menit dia udah banyak orang kenal. Sedangkan saya biasanya diam-diam aja karena saya introvert ya kan, saya tertutup orangnya. Dan saya biasanya ya udahlah berdiri di pojokan gitu ya. Sampai teman saya ini saking banyaknya teman, nah suatu hari teman kita itu punya ini saudara, housewarming party ya. Terus
Terus rumahnya jauh gitu, housewarming party mesti pakai mobil, nggak terjangkau pakai subway, pakai bus juga susah banget. Dan waktu itu teman saya yang serba bisa ini, yang cepat sekali kenalan, kita bilang wah dia ketinggalan nih, kita nggak bisa jemput dia, ya kan. Ya udahlah, kali ini pasti dia nggak ada, karena biasa itu dia seperti Tuhan maha hadir di mana-mana ada gitu kan. Nah udah gitu kita pergilah naik mobil saudara-saudara ke housewarming party teman kita. Begitu kita tiba di rumah yang sangat jauh itu saudara ya, kemudian kita pencet bel ting tong, ternyata yang buka teman saya itu saudara. Kita sampai what? Sampai sejauh ini pun engkau ada gitu ya, karena dia aduh hebat banget saudara. Nah juga ada yang pendiam, ada yang cerewet. Nah jadi itulah di dalam jiwa kita. Dan jiwa ini juga sering kita manjain saudara ya. Kalau kita perasaannya gundah, kalau kita perasaannya galau, saya pengen yang seneng ke pantai, saya mau ke pantai. Yang seneng ke gunung, saya mau ke gunung. Yang dengerin musik, dengerin musik untuk healing jiwa kita, ya kan. Baca buku, kemudian untuk pendidikan, belajar, studi. Nah semua itu adalah usaha kita untuk memanjakan jiwa ini. Jadi saudara, jiwa dan tubuh ini sering banget dapat perhatian dari kita, ya kan. Kalau tubuh lapar kita kasih makan, jiwa lagi gundah kita kasih hiburan saudara. Nah lalu kan kita belajar tadi Tuhan hembuskan rohnya ke dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi manusia roh, ya kan saudara. Nah roh ini yang gak kelihatan dan yang ada yang paling dalam, dan roh ini punya tendensi, punya kecenderungan sama kita itu dianaktirikan saudara. Kurang diperhatikan, kurang dipenuhi kebutuhannya, ya kan. Kalau kita sehari 3 kali makan, belum lagi kalau jam 12 malam lapar-lapar makan Indomie saudara. Nah bagaimana dengan manusia roh kita, ya kan. Apa kita perhatikan sama seperti kalau kita perhatikan kebutuhan tubuh dan jiwa kita saudara. Nah makanya Tuhan bilang sehingga banyak dari kita itu pertumbuhan manusia rohnya itu mandek. Atau bertumbuhnya pelan, seharusnya udah mencapai tingkat kedewasaan ini tapi belum gitu saudara ya. Nah mungkin kalau yang kita udah sering dengar orang berkata, udah lama kenal Tuhan, udah lama jadi orang Kristen, tapi kok nggak kerasa kalau nggak ada bedanya kamu ini sama yang lainnya yang belum kenal Tuhan gitu ya. Kemajuan rohaninya kok kurang banget, atau di dalam bahasa Alkitab dikatakan mana buah-buah rohnya gitu ya, kata Tuhan mana buah-buah rohnya. Nah roh ini penting karena kenapa saudara? Roh ini yang kita itu, kekosongan kita itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Roh ini adalah di mana kita bisa berrelationship, bisa berhubungan dengan Tuhan. Makanya penting sekali kenapa Tuhan mau manusia rohani kita itu bertumbuh dewasa. Jadi bukan hanya tubuh dan jiwa saja yang kita bangun, yang kita perhatikan setiap hari, tapi Tuhan mau juga kita perhatikan manusia roh kita. Karena apa saudara? Karena di dalam roh, manusia roh yang kuat pasti ada iman yang kuat saudara. Ya kan kita sering berkata kita lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang, tetapi seringnya juga kita enggak mengalami hal itu. Kenapa saudara? Mungkin karena manusia roh kita belum terlalu kuat. Sehingga menghadapi tantangan apapun, menghadapi masalah sedikit, kita langsung ketar-keter, ya kan, ketakutan. Dan enggak merasa menjadi pemenang saudara. Nah hampir waktu 24 jam sehari kita dipakai untuk memenuhi kebutuhan tubuh dan jiwa. Padahal yang paling penting sebetulnya adalah roh saudara. Kenapa? Karena di Pengkhotbah 12 ayat 7 dikatakan bahwa nanti pada saatnya kita tiba waktunya udah habis di dunia ini, tubuh ini akan kembali lagi jadi debu, jadi tanah, tetapi roh akan kembali kepada Tuhan. Jadi roh itu adalah yang sebetulnya real, yang sebetulnya nyata, yang akan kita bawa sampai selama-lamanya ketemu dengan Tuhan lagi saudara ya. Nah makanya bulan ini Tuhan benar-benar mau kita perhatikan manusia rohani kita bertumbuh dewasa saudara. Karena kalau enggak ya seperti anak-anak saudara, ya kan, seperti anak-anak rohani tadi dikatakan berpikir, berasa seperti anak-anak. Dan anak-anak itu kan yang paling penting adalah kepentingannya sendiri, ya kan. Kalau kita punya anak kecil maunya selalu about me, minta ini, minta itu. It's all about themselves. Semuanya kepentingan dirinya sendiri kalau anak kecil saudara. Sedangkan Tuhan maunya kita itu mulai meninggalkan sifat segala buat aku, dan mulai ikut, mulai tahu, mulai cari tahu apa kehendak Tuhan buat hidup kita masing-masing.
Nah, kita udah belajar banget di gereja ini saudara. Dari bulan ke bulan kita dikasih tema, udah pernah dikasih tema untuk jadi witness, jadi saksi untuk memperluas kerajaan Tuhan. Kemudian kita juga pernah diajarin menabur sambil mencucurkan air mata. Kita kemarin belajar tentang hard work, kerja keras, ya kan. Kita belajar tentang enlarge your capacity, perbesar kapasitasmu. Nah, itu semua membuat kita untuk supaya Tuhan hopefully kita menjadi lebih dewasa di dalam rohani kita, saudara, manusia roh kita, ya kan. Nah, tadi saya bilang anak kecil itu selalu sifatnya itu kan minta ya. Jadi saudara, salah satu indikator kita itu udah dewasa secara rohani atau belum, kita lihat bagaimana isi doa kita kepada Tuhan, ya. Kalau kita lebih banyak kepada Tuhan, Tuhan saya mau ini, Tuhan berkati saya ini, Tuhan lakukan buat saya ini gitu kan. Semuanya minta buat saya. Nah, itu adalah salah satu indikator atau tanda bahwa kita belum terlalu mature, belum terlalu dewasa secara rohani. Nah, dulu waktu kita pertama kenal Tuhan, kemungkinan besar kalau kita ada masalah, kalau kita doa, Tuhan pasti jawab cepat, ya kan, namanya kita masih kan kanak-kanak saudara. Pasti Tuhan jawabnya instantly, cepat banget saudara. Kita ada problem, Tuhan cepat-cepat fix problem kita. Sepertinya ya very fast gitu, apa yang kita mau kita dapatkan. Tetapi seiring berjalannya waktu dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke bulan, Tuhan mau kita mengalami perubahan. Tuhan mau kita mengalami transformasi saudara. Bukan cuma meminta tetapi mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan saya bersyukur kemarin Tuhan udah tolong saya. Tuhan saya berterima kasih kemarin-kemarin ini Tuhan udah lepaskan saya, bebaskan saya dari masalah saya. Sekarang Tuhan saya datang kepada Tuhan, apa yang saya bisa lakukan buat Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan dalam kehidupan saya buat Tuhan, ya kan. Dan istilahnya ganti posisi sedikit lah saudara, kita bertanya kepada Tuhan, what can we do for God saudara. Nah, tadi ayat yang kita baca di 1 Korintus 13 ayat 11 tadi kan ditulis oleh Rasul Paulus saudara. Nah, Rasul Paulus ini kan adalah seorang yang dipakai Tuhan luar biasa untuk mendirikan zaman dulu ya gereja-gereja lah. Dan salah satunya ya di kota Korintus ini saudara. Nah, kepada jemaat di kota Korintus ini kalau kita baca saudara, Paulus itu berkata, wah hebat banget jemaat di kota Korintus ini karena banyak orangnya. Kalau zaman sekarang ya gereja udah mulai banyak jemaatnya gitu kan. Dan mereka berkembang pesat, dan cuman berkembang pesat, mereka juga dikatakan Paulus, mereka itu banyak memiliki karunia-karunia saudara. Karunia-karunia roh saudara. Bukan buah roh tetapi karunia roh, artinya mereka melayani, mereka mendapatkan karunia, dikatakan karunia dalam pengetahuan, karunia dalam berkata-kata. Jadi hebat banget, luar biasa banget, pelayanan mereka luar biasa banget, jemaatnya udah banyak gitu. Dan Paulus berkata itu luar biasa. Tapi kemudian Rasul Paulus juga bilang ternyata dari begitu banyaknya jemaat yang sudah punya karunia roh untuk melayani ya saudara, ternyata masih banyak yang seperti anak-anak secara rohani. Jadi Paulus berkata mereka punya banyak karunia tetapi buah-buah rohnya enggak kelihatan. Nah, buah roh itu apa sih saudara? Saya nggak cantumkan, tetapi kalau kita boleh buka sama-sama sebentar di Galatia 5 ayat 22-23, ini adalah buah roh ya. Beda sama karunia roh, ini adalah buah roh saudara. Nah, dikatakan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sekali lagi, buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan itu keluar pada saat kita saudara mau jadi dewasa saudara, ya kan. Nah, jadi ternyata banyak anak Tuhan hari-hari ini yang punya karunia luar biasa, bukan buah roh tapi karunianya luar biasa saudara. Mereka bisa berbahasa roh, mereka bisa bernubuat, dan orang-orang di luar lihat mereka yang hebat-hebat ini berkata, wah ini grup ini, kelompok ini, pelayan-pelayan Tuhan ini adalah pelayan-pelayan Tuhan luar biasa yang sangat mature, yang sangat dewasa saudara. Tetapi ternyata di dalamnya masih kanak-kanak secara rohani. Jadi indikator pelayanan kita, bahkan saya seperti khotbah pun susah banget. Karena saya tahu saya juga banyak sekali ditegur sama Tuhan karena saya juga belum dewasa saudara. Masih banyak sekali area-area dalam kehidupan saya yang belum sampai yang Tuhan mau, saudara, saya sadar saudara.
Masih kanak-kanak, walaupun saya udah bisa menyampaikan firman Tuhan, mengajar kayak gini saudara, tapi saya sendiri banyak sekali sama Tuhan itu dikoreksi saudara. Nah, makanya saya bersyukur kalau saya boleh berdiri di sini, sebetulnya saya itu tiap kali terus terang kalau boleh jujur, udah Tuhan kali ini yang terakhir, karena habis khotbah pun stresnya bisa berbulan-bulan saudara ya kan, kepikiran, aduh tadi salah ngomong gak? Nyinggung orang nggak gitu kan saudara, ya kan, apalagi wajahnya kadang-kadang kalian nggak ada ekspresi, aduh. Tapi tiap kali Tuhan ingatkan, ya nggak ada yang sempurna lah, asal kita taat dan setia. Dan pada saat setia, justru saya lihat Tuhan itu tiba-tiba bukakan jalan-jalan yang saya dulu doakan mulai satu-satu sama Tuhan itu dijawab saudara, luar biasa saudara. Nah ternyata orang indikator melayani kayak kayak Paulus berkata, udah pelayanannya hebat itu belum tentu bahwa mereka udah dewasa secara rohani saudara. Karena karunia roh itu kan, karunia roh itu adalah pemberian Tuhan buat kita saudara. Tuhan itu kasih berk kepada kita karunia roh. Nah karunia roh itu saudara, saya dan saudara pasti punya minimal satu. Dan gak mungkin satu, pasti banyak saudara. Cuman kekuatannya urutannya beda-beda. Nah nanti saudara kalau saudara mau tahu apa itu karunia roh, baca di 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 11. Ada hikmat, ada kata pengetahuan, ada karunia iman, menyembuhkan, mujizat, nubuat. Nah itu adalah karunia roh saudara ya. Nah karunia roh itu Tuhan kasih buat kita itu cuma-cuma, dan kita itu pasti ada saudara. Nah saya dulu itu pernah ikutan yang namanya spiritual gift test, tes kasih ini saudara, kasih apa, karunia roh. Jadi apa sih giftnya Tuhan buat saya? Ada kuesionernya, tesnya. Saudara ada yang pernah ikutan nggak? Nah kalau misalnya yang penasaran apa sih karunia saya? Nah online aja, Google aja, keluar nanti kayak ada tes-tesnya. Dan kurang lebih pasti nanti uji dengan kesukaan kita, karakter kita itu pasti hampir mirip saudara. Ya kan, mungkin saudara ada yang karunianya bernubuat, ada yang untuk menyembuhkan. Nah itu pasti ada urutannya, nanti ada yang lebih kuat di mana itu tergantung Tuhan saudara yang kasih. Nah tapi karunia ini adalah intinya adalah pemberian Tuhan buat kita saudara. Tetapi buah roh yang tadi saya bilang, yang saya bacakan 2 kali, buah roh untuk jadi dewasa itu diperlukan usaha dari kita. Kalau karunia roh itu adalah pemberian, tapi buah roh diperlukan usaha dari kita saudara, untuk keluar buah, untuk jadi dewasa saudara. Jadi ya apa sih buah roh itu? Tadi kan saya udah bilang adanya kesabaran ya kan. Nah saya ini termasuk orang kelihatannya sabar gak sih saudara? Sebetulnya saya itu gak sabaran orangnya saudara. Bagaimana caranya bisa sabar? Itu pasti sama Tuhan itu kadang-kadang ditaruh di tempat atau dipasangkan dengan orang yang bisa memacu emosi kita, kesabaran kita itu cepat meledak ya kan saudara, ya kan, menjengkelkan ya kan. Kayak contohnya simple aja saudara, Tuhan itu ajar kita itu dalam kegiatan sehari-hari yang simple. Nah seperti kemarin saudara, setelah saya bikin draft untuk firman Tuhan hari ini, kemudian saya siang-siang Tuhan mau break dulu, capek gitu kan, lapar lagi, di rumah nggak ada makanan, ya udahlah saya mau cepet aja, jadi saya nggak ajak siapa-siapa, saya pergi sendiri ke Flushing saudara. Nah saya udah lama banget saya ngidam makan mie di Flushing ya kan, wah udah kebayang-bayang maunya yang ini karena itu emang kesukaan saya. Nah nyampe di restoran itu kan panas gitu kan ya, udah lapar, kemudian saya order. Nah, si waitersnya kan Chinese, nggak bisa ngomong Inggris, jadi saya udah bener-bener sabar banget nunjukin, I want this one ya kan, with this, kasih tahu gambarnya semua yang ada di menu. Oke gitu kan. Are you sure? Yes, oke. Ya udah. Begitu datang salah semua saudara. Mau marah, tapi aduh kan baru belajar firman Tuhan ini, mau marah juga gimana ya. Jadi saya bilang ke yang satunya lagi, this is wrong, I order not this one, bla bla bla. Akhirnya mesti nunggu lagi ya kan, dimasakin lagi karena restorannya kan penuh. Jadi saya mesti nunggu lagi gitu kan. Ya itulah yang namanya diuji saudara ya kan. Jadi Tuhan pasti uji kita lah saudara ya kan. Kita itu tahu ada buah boroh gimana, Tuhan pasti kasih uji terus saudara. Kalau orang yang Tuhan mau bikin jadi rendah hati, mungkin Tuhan hancurkan gengsinya saudara ya. Kegengsian kita, keegoan kita sama Tuhan dihancurkan. Seperti kalau dalam Alkitab ada yang namanya Panglima Naaman yang sakit kusta. Kemudian kan
sama Nabi Elisa dibilang kamu itu pasti disembuhin. Cuman kamu mesti berendam di Sungai Yordan. Nah Sungai Yordan itu kotor banget. Si panglima ini kan gengsi saudara ya kan. Dia tanya, emang gak ada sungai yang lebih bersih buat gua berendam katanya gitu ya. Tetapi si Nabi Elisa sabar mengingatkan, ayo jangan sombong. Kalau disuruh berendam di air yang sungai yang kotor ya udahlah yang penting sembuh. Akhirnya dia lepaskan egonya dia. Gengsinya dia berendam saudara di air yang kotor dan panglima itu sembuh saudara ya. Jadi ya itulah contoh-contohnya saudara, buah-buah roh itu harus kita dari kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Kita mesti cek terus sama kebenaran firman Tuhan. Makanya kita perlu tahu banyak firman Tuhan supaya bisa kita cek pengalaman kita sehari-hari itu dengan kebenaran firman Tuhan. Dan harus sering mengaktifkan Roh Kudus juga untuk membantu kita menjadi dewasa secara rohani. Oke, sekarang kita buka lagi firman Tuhan di 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 3 ayat 1-3 ini juga ditulis masih sama oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus bilang gini, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Nah, saudara, kemudian karena kami masih duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi, saudara. Nah, jadi Paulus berkata, dia bilang, saudara-saudara, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Paulus itu kayak udah kesel gitu ya, udahlah. Aku tuh udah gak bisa ngomong lagi sama kamu, kesel aku ngomong sama kamu itu, istilahnya gitu ya. Karena ngomong sama kamu itu kayak ngomong sama anak kecil. Nah seperti itu kalau misalnya kita diobrolin ya. Dengan kata lain Paulus bilang gini saudara kepada kita semua. Nah kita itu ketahuan masih anak-anak rohani atau udah mulai dewasa, itu ketahuan dari cara omongan kita, dari cara kita membalas pertanyaan orang, dari obrolan kita, dari apa yang kita ucapkan. Karena kan semuanya keluar dari hati kita, ya kan? Nah, Paulus mau bilang kita itu bisa dinilai sudah dewasa atau belum, ya dari omongan kita, ya dari apa yang kita ucapkan gitu. Jadi dia bilang ngobrol aja ya kan. Kalau grup besar ini kan semuanya manis-manis ya kan. Nanti kalau udah ketemu di grup kecil, nah ketahuan siapa yang minjem uang nggak pernah mau bayar, yang susah bayar itu ketahuan ya kan. Tapi kalau yang grup gini kan kayaknya manis-manis semua. Tetapi Paulus bilang ngobrol aja, kata firman Tuhan, ngobrol aja, nanti ketahuan. Kalau yang belum dewasa itu ya kan nanti bilangnya pasti keluarnya, aduh susah ya, keluh kesah, komplain. Padahal hidupnya itu sangat diberkati saudara. Atau taunya masih cuma ngomongin orang, gosipin orang, taunya cuma kritik-kritik aja, taunya cuma menilai, menghakimi orang lain, ya kan, selalu melihat kekurangan orang lain, dirinya sendiri yang paling benar, susah memaafkan, atau ada orang bersalah menyakiti mereka langsung jengkel, langsung kesel, marah-marah untuk hal-hal yang sepele, hal-hal seperti itu saudara. Menandakan ngobrol aja, nanti ketahuan orang ini udah dewasa rohani atau belum, kata Paulus itu begitu saudara. Makanya kemudian Paulus bilang, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Nah di sini kita tahulah yang dimaksud susu, makanan. Nah untuk manusia roh kita tahu apa yang Paulus maksudkan tentunya adalah firman Tuhan ya kan. Karena firman Tuhan berkata kita hidup bukan dari roti aja tapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah saudara. Nah di sini yang dimaksudkan susu sama Paulus adalah firman Tuhan. Jadi yang dimaksud dengan pesan yang susu itu adalah apa sih saudara? Itu yang cuman enak-enak didengar aja gitu. Message, pesan-pesan, khotbah-khotbah yang enak didengar aja. Yang tentang berkat buat saya apa ya. Saya karena Tuhan itu begitu penyayang, begitu kasih, begitu baik. Sehingga saya berbuat dosa apapun itu bisa diampuni dan tertutup oleh semua kasih karunia-Nya. Atau Tuhan itu saya percaya Tuhan itu pasti menyediakan masa depan yang cerah, yang penuh pengharapan. Yang udah Tuhan sediakan, nah, which is all true, which is semuanya benar, semuanya
nggak ada yang salah, saudara. Tapi kita juga senang dengar khotbah-khotbah seperti itu. Siapa yang gak senang dengan khotbah diberkati, disayang, diampuni ya. Dan kita semua udah pasti emang membutuhkan saudara khotbah-khotbah seperti ini saudara ya. Tapi Paulus cuma mau berkata, kalau kita cuma dengar hal-hal seperti ini, kita gak akan jadi dewasa secara rohani. Kalau cuma ini yang kita dengarkan. Tapi kita juga perlu makanan yang keras, atau dalam terjemahan lain kadang-kadang dikatakan daging saudara. Artinya khotbah yang menegur, khotbah yang lebih memperbaiki kita, khotbah yang membangkitkan iman kita untuk menjadi lebih baik lagi, yang membawa perubahan karakter, yang membawa perubahan sifat, yang membawa kehidupan rohani kita meningkat menjadi dewasa saudara. Pesan yang membangkitkan iman kita untuk kenal Tuhan lebih dalam, bukan cuma kenal berkatnya, tapi kita mau kenal siapa pemberi berkat itu saudara. Jangan cuma kenal Tuhan itu, Tuhan yang memberi, tapi kita juga mesti tahu, Tuhan bisa memberi, Tuhan juga bisa mengambil. Tuhan itu bisa mengasihi, tapi Tuhan itu juga bisa menegur kita saudara. Tuhan yang bisa jawab kita cepat, tapi Tuhan juga yang bisa jawab menurut waktunya Tuhan, yang menguji kesabaran kita untuk menantikan jawabannya Tuhan saudara. Nah Paulus mau mengajar di jemaat di Korintus itu. Jadi Paulus mau berkata, yang aku mau katakan kepadamu bukan apa yang mau kamu dengar, tetapi apa yang perlu kamu dengar. Nah itu ada bedanya, apa yang mau kita dengar sama apa yang perlu kita dengar saudara. Karena hari-hari ini kalau di dalam firman Tuhan di 2 Timotius 4 ayat 3 emang benar-benar mulai kejadian saudara ya kan. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Nah saudara, waktu saya ke Indonesia, saya ketemu teman lama saya, sahabat saya. Dan dulu kita sama-sama melayani di sini saudara, di gereja saya yang lama di New York. Kemudian dia pulang ke Indonesia, masih di gereja yang sama, cuman ya cabangnya sama gitu. Tapi waktu ketemu saya dia udah rubah haluan dengan ada satu gereja yang namanya Hyper Grace. Dan saya kaget sekali dengar kesaksiannya dia yang selalu begini, pokoknya semuanya tertutup kasih karunia gitu, bahwa Tuhan itu gak akan menghukum. Jadi saya juga kaget saudara. Nah ini kalau kita mau seperti ini saudara, kita dengarnya mau yang enak-enak aja ya kan. Kalau sekarang kita bisa masuk ke YouTube channel, kita bisa pilih khotbah yang cuman enak-enak aja, soal berkat doang, soal janji Tuhan yang enak semuanya buat kita. Nah itu kurang baik saudara, karena kalau kita memilih untuk mendengarkan yang enak-enak buat hati dan telinga kita, tapi gak mau belajar lebih dalam lagi firman Tuhan, sekali lagi nggak apa-apa saudara, nggak ada yang salah saudara, ya kan, dengar yang enak-enak begini saudara. Tapi kita perlu juga yang lebih keras saudara, yang perlu membuat kita merenung, yang perlu membuat kita itu di hadapan Tuhan itu broken, yang menyadarkan bahwa kita itu masih banyak kekurangan yang masih perlu diubahkan, yang masih perlu diperbaiki saudara. Apa yang bisa saya ubah dari hidup saya saudara, ya itu saudara. Makanya kalau orang Indonesia kan bilang kalau kita makan itu 4 sehat, 5 sempurna ya kan. Ada makanan keras, ada susunya juga saudara. Nah intinya kita perlu balance, kita perlu keseimbangan untuk membuat manusia rohani kita itu dewasa. Perlu keduanya, khotbah yang susu perlu, khotbah yang keras juga perlu. Susu terus juga nggak bagus, yang khotbah yang keras terus juga nggak bagus. Kita kayak di beat up ya kan, kalau kita dengerin khotbah selalu bertobatlah nanti masuk neraka ya kan, nanti datang hukuman Tuhan begini begitu. Kita juga capek dengarnya saudara ya kan, kita perlu balance. Nah kemudian tadi di Korintus itu kan si Paulus bilang gini saudara, bukan Paulus, si Rasul Paulus. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Nah kalau tadi pertama dari perkataannya ketahuan kita belum dewasa. Nah yang kedua, kalau perselisihan, pertengkaran, iri hati. Nah Paulus itu intinya mau bertanya begini. Apakah kita ini hidup masih dikendalikan oleh emosi dan perasaan kita? Ya kan, seperti anak kecil yang sebentar-sebentar marah, yang sebentar-sebentar meraung, kalau nggak dapat apa-apa nangis saudara. Ataukah kita udah bisa mengendalikan emosi dan perasaan kita saudara? Ya, apakah kita ini melakukan sesuatu itu tanpa kita pikir,
Apa yang kita rasa ya just do it saudara. Tanpa pertimbangan, tanpa ada kendali, tanpa ada kontrol saudara. Atau sebaliknya kita mulai memikirkan sebelum mengambil keputusan, kita pikirkan dalam-dalam. Sebelum marah kita juga nggak langsung meledak saudara. Ya kan semuanya dipertimbangkan, semuanya ada kendali, semuanya ada kontrol saudara. Kita pikirkan, kita pertimbangkan apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau enggak. Nah saudara itu tandanya kita juga adalah manusia yang masih anak-anak atau udah mulai dewasa saudara. Nah teman saya suatu hari yang gak percaya Tuhan bertanya gini, kenapa sih lu tuh mau ikut Tuhan begini gak boleh, gitu gak boleh. Dulu gua ajak lu ngerokok, lu mau, sekarang gak mau gitu kan. Kenapa sih kan gak enak. Nah, kemudian saya bilang, ya sebetulnya itu buat kebaikan kita gitu kan. Karena dia kan suka olahraga, senang sepak bola. Dan saya bilang kamu itu kan senang sepak bola. Nah waktu kamu main sepak bola, kan kamu juga main sepak bola itu ada rule-nya. Aku bilang kalau kamu ada pelanggaran atau tim lawan kamu ada pelanggaran, ada wasit yang mengawasi, kamu dapat hukuman, kamu dapat penalti. Tetapi terlepas daripada itu kamu mainnya juga enjoy, kamu juga senang ya kan. Dan kalau kamu menang juga kamu senang dan orang yang nonton juga senang gitu kan. Ya seperti itulah Tuhan itu kasih bukan untuk membebani kita, tetapi supaya kita itu enjoy aja saudara, ya kan journey kepada kedewasaan, karena kedewasaan ini kan Tuhan ubahkan apa yang di dalam kan, yang di dalam itu gak bisa sehari berubah, tetapi suatu journey, suatu perjalanan, supaya kita itu enjoy aja, nikmati aja bersama dengan Tuhan saudara, ya kan, supaya nantinya tujuannya manusia roh kita itu yang menguasai tubuh dan jiwa kita saudara. Kan kalau selama ini kan masih dikuasai, kalau yang belum dewasa itu kan masih dikuasai oleh tubuh ya kan. Doa. Tubuhnya bilang males, masih enak, masih mau tidur ya kan. Ya kita kalau nurutin terus tubuh ya udah si tubuh ini menang terus. Tetapi Tuhan mau supaya kita itu ayo nurutin apa yang dikatain roh. Karena pasti roh kita itu berkata, cuman sering gak kita turutin saudara ya kan. Nah Tuhan mau ayo turutin supaya one day tujuannya manusia roh kamu itu lebih kuat daripada tubuh dan jiwa kamu saudara. Nah makanya doa aja gak cukup untuk jadi dewasa saudara. Harus dibarengin sama usaha ya kan. Kita perlu belajar firman Tuhan lebih dalam lagi. Lalu udah belajar, udah tahu, jangan cuma sampai di situ, tapi kita bandingkan dengan keadaan kita hari ini, keadaan kehidupan kita hari ini, apa yang bisa diperbaiki, apa yang ditegur oleh Tuhan. Kalau ada yang kata Tuhan harus lakukan, perbaiki ya, cepat-cepat kita lakukan saudara ya. Supaya manusia roh kita itu semakin hari semakin kuat dan akhirnya ya bisa menguasai tubuh dan jiwa saudara. Karena ya itulah manusia roh itu penting, karena yang kita akan bawa sampai ke kekekalan saudara. Nah makanya Tuhan itu selalu mengoreksi kita seperti bapak ya kan, seperti orang tua. Waktu kecil kita juga pasti udahlah tahu lah ya. Kalau kita salah pasti sering dimarahin sama orang tua. Apalagi orang tua saya galaknya luar biasa saudara ya. Kalau saya salah sedikit aja dipukul, dicambuk saudara. Sampai kadang-kadang aduh sakit hati. Tapi saya puji Tuhan, saya kenal Tuhan. Sekarang saya kalau ke Indonesia ketemu papa saya bisa sama-sama, bisa jogging sama-sama. Kalau dulu mana bisa saudara, saya benci banget. Tetapi saya maafin dia ya kan. Nah saudara, jadi ya kita tahulah kalau di dunia aja kalau kita salah ya dimarahin ya kan. Kalau saudara yang udah jadi orang tua juga sama saudara, kalau ada anaknya salah kan pasti ditegur. Kalau misalnya dulu kita juga malas sekolah, malas belajar, misalnya maunya main. Tapi sekarang saudara punya anak juga saudara bilang ayo belajar ya kan. Padahal dulunya kitanya juga malas. Kenapa? Karena tahu bahwa itu adalah untuk kebaikan dia juga saudara. Nah Daud waktu berkata di Mazmur 23, nah kita tahu sekali kan ya Mazmur 23 sangat terkenal. Ada Daud berkata begini saudara, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah gada dan tongkat itu adalah alat gembala untuk mengarahkan domba yang jalannya mulai melenceng, yang mulai keluar, yang mulai enggak benar saudara. Tetapi jadi kayak alat hukuman sebenarnya saudara, karena gada itu dipakai untuk mukul. Kalau kadang-kadang domba itu bandel keluar dari jalur, dipukul sedikit badannya supaya balik lagi saudara ya kan. Tetapi Daud berkata itu adalah yang menghibur. Nah saudara, kalau kita anggap bahwa teguran Tuhan itu jangan jadi beban, tetapi juga adalah berkat buat kita saudara. Karena kadang kita gak sadar bahwa
Kalau Tuhan ambil kesenangan kita, Tuhan cabut kita dari sesuatu yang kita senangin, itu dulu juga saya sering begitu, ada di pergaulan, kemudian Tuhan tiba-tiba bikin saya keluar dari pergaulan itu, saudara. Karena Tuhan tahu pergaulan itu akan membawa saya kepada sesuatu yang gak benar, saudara. Dulu saya bilang, aduh kenapa ya saya senang banget nih temenan sama mereka, ketawa-ketawa, senang banget, beda sama anak gereja, aku bilang gitu ya. Tapi Tuhan sekarang saya tahu kenapa gitu ya. Aduh puji Tuhan lah pokoknya. Jadi kadang-kadang itu ya kita mesti tahu saudara bahwa yang seperti Daud bilang, gadamu dan tongkat itu yang menghibur aku. Jadi jangan anggap kalau kita dalam keadaan enak karena kita benar, kemudian kita dididik Tuhan, kemudian kita merasa Tuhan jahat. Jangan saudara, karena sebetulnya Tuhan sedang mengasihi kita semua ya. Nah gembala itu pegang tongkat juga supaya kalau ada domba yang jatuh, kalau tongkat itu kan ada kruknya gitu, ada bengkokannya. Kalau gada itu lurus saudara ya kan. Nah kalau si tongkat itu digunakan kalau ada dombanya jatuh ke lubang atau terpeleset, bisa diangkat, bisa dibalikin lagi saudara, mungkin kakinya, mungkin lehernya dengan gentle supaya diangkat lagi dari lubangnya. Nah jadi seperti itulah saudara Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menolong, Tuhan mengawasi, kadang memukul kita, kadang menegur kita supaya kita belajar dan menjadi lebih dewasa. Dan seperti yang tadi saya bilang, Tuhan juga pasti kadang-kadang pakai orang-orang di sekitar kita untuk mengajar, untuk membantu kita untuk menjadi manusia rohani yang dewasa. Nah kemudian firman Tuhan lagi saudara di Yohanes 15 ayat 1 sampai 3. Ini kita juga udah tahu benar saudara, ini adalah tentang pokok anggur, ya kan? Yohanes 15 ayat 1 sampai 3 berkata, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya." Demikian firman Tuhan supaya kita lebih banyak berbuah saudara. Nah dari ayat ini kita tahu mau berbuah, enggak mau berbuah atau mau tidak berbuah sama-sama dipotong saudara ya kan. Karena kalau yang gak berbuah kan dipotong, yang tidak berbuah dipotong, yang berbuah dibersihkan. Dibersihkan itu juga ada bagian-bagian yang dipotong saudara ya kan. Ya kalau sama-sama dipotong, kalau sama-sama merasa sakit saudara ya lebih baik berbuah lah ya kan. Kalau sakit gak ada hasilnya ngapain. Tapi kalau kita sakit sama-sama dipotong, kemudian kita merasakan berkat Tuhan, ya mendingan udah aja berbuah aja saudara ya kan, daripada gak berbuah. Ngapain, rugi kita gitu saudara. Nah sama seperti kita bertumbuh dewasa ya kan, Tuhan bilang semakin besar, semakin kita berbuah, Tuhan tetap akan terus membersihkan kita. Jadi terus everyday saudara, proses pendewasaan ini everyday, setiap hari. Karena supaya kita lebih berbuah lagi, supaya kita semakin dewasa, menghasilkan buah yang lebih matang, yang lebih baik lagi saudara ya kan. Nah saya di rumah itu kan banyak tanaman indoor plants, dan saya tahu saya suka satu tanaman namanya Monstera diliosa. Itu adalah daun yang ada lubang-lubangnya. Cuman daun itu yang ada lubangnya itu tumbuh kalau udah dewasa saudara. Kalau dia masih bayi, masih kecil, belum kelihatan ugly kayak daun biasa. Tapi kalau udah dia dewasa, bagus saudara. Nah pada saat yang udah mulai bagusnya itu keluar, masih ada keluar tuh yang kecil-kecil yang ugly-nya. Nah kemudian saya Google apa yang harus saya lakuin ya. Kemudian dibilang potong aja yang kecil-kecil. Karena kenapa? Supaya energi pohonnya itu benar-benar tersalurkan untuk menghasilkan yang daun yang bagusnya itu. Jadi yang kecil-kecil, yang jelek-jeleknya gak apa-apa, dipangkas aja, dipotong aja saudara. Nah demikian juga dengan Tuhan saudara. Apa yang menghalangi kita untuk berbuah menjadi manusia dewasa di dalam Tuhan, nah jangan heran kalau kita udah dengar message ini, kita akan mengalami hal-hal yang sedikit kurang enak saudara. Karena Tuhan sedang bersihkan kita, karena Tuhan sayang sama kita. Jadi kalau nanti kita mengalami sesuatu yang gak enak, Tuhan udah kasih tahu duluan, Tuhan udah kasih peringatan terlebih dahulu ya kan. Tuhan datang kepada kita dengan guntingnya saudara ya kan. Daripada yang sakit banget saudara, mendingan dari yang kecil-kecil kita udah mulai perbaiki saudara ya kan. Tuhan itu tahulah kapan handle kita saudara ya. Tuhan tahu umur rohani manusia rohani kita saudara. Kalau Tuhan tahu kita belum bisa handle,
yang terlalu banyak potongan pembersihannya, saya percaya Tuhan akan lakukan dengan gentle juga, saudara. Karena kalau enggak, ya kita ada orang yang akhirnya mundur, kecewa, ya kan, marah sama Tuhan. Tetapi kita yang udah dewasa, yang udah kenal Tuhan sekian lama, yang udah bisa lebih handle, seperti tanaman yang tadi yang saya bilang, udah mulai tumbuh, dia udah bisa lebih handle, saya potong-potong, banyak dia nggak akan mati. Demikian juga saudara kita yang udah kenal Tuhan sekian tahun, ya kan. Nah, ya siap-siap aja. Kalau Tuhan misalnya lakukan pembersihan dalam kehidupan kita supaya kita menjadi lebih dewasa. Kenapa sih saudara Tuhan melakukan hal itu? Nah, saya mau tutup dengan Lukas 5 ayat 19. Nah, ini enggak saya pasang ayatnya karena banyak, tetapi ceritanya beginilah saudara ya. Nanti saudara bisa baca sendiri di Lukas 5 ayat 1 sampai 9. Nah, firman Tuhan ini bercerita tentang Tuhan Yesus itu suatu hari sedang berdiri di tepi danau Genesaret ya. Nah, di danau Genesaret, dan dikatakan banyak orang itu mengerumuni Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadi Tuhan Yesus berdiri di tepi danau Genesaret, banyak orang ya kan mau dengerin firman Tuhan. Nah, waktu Tuhan berdiri gitu, Tuhan Yesus lihat ada 2 perahu ya kan baru mendarat. Nah, si perahu nelayan-nelayannya dibilang lagi turun dari perahunya karena udah berlayar seharian cari ikan dan sedang membersihkan jala-jalanya, dan jala-jalanya itu kosong, nggak dapat apa-apa ya kan. Nah, kemudian Tuhan Yesus bilang ke salah satu pemilik perahu itu namanya Simon. Kemudian Tuhan Yesus bilang, Simon, ayo kita pergi ke tengah sedikit gitu kan. Ya udah, Simon yang udah baru turun dari perahunya naik lagi bersama Tuhan Yesus sedikit ke tengah, nggak terlalu jauh karena Tuhan Yesus mau mengajar ya kan. Nah, Tuhan Yesus berkhotbah, mengajar. Simon juga ada di situ di sebelahnya kan. Nah, Tuhan Yesus ngajar banyak orang sambil duduk di perahu itu. Nah, setelah Tuhan Yesus selesai mengajar, selesai berfirman, kemudian Tuhan Yesus bilang ke Simon, Simon, sekarang yuk pergi ke tempat yang lebih dalam. Nanti kita mau menangkap ikan di sana, kata Tuhan Yesus begitu. Tuhan Yesus bilang, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Nah, Simon itu berkata, aduh Tuhan, udah semalaman nih, aku ini udah semalaman, udah berusaha, udah segala upaya, nggak ada ikan, kata Simon bilang gitu. Jadi Simon itu bilang, udah, I tried everything, I did everything I can. Aku udah tahu, aku ini nelayan, pakai knowledge aku. But no fish, nggak ada apa-apa, kata si Simon gitu. Tetapi ingat tadi Simon kan udah dengerin Tuhan Yesus ngomong, ya kan, udah berkhotbah, dengerin ajarannya. Akhirnya Simon bilang gini, saudara, ya udahlah, karena engkau yang berkata, ya udah, aku nurut deh, aku kerjain juga, gitu kan kata Simon. Dan kita tahu ceritanya Simon nurut, walaupun dalam tadinya dia argue nggak mau karena dia bilang udah semua dicoba nggak ada ikan, saudara. Dan akhirnya kan pergi ke tengah, dan akhirnya kita tahu ceritanya menangkap banyak banget ikan, ya kan. Sampai jalannya itu koyak, nggak bisa menangkap ikan-ikan itu, saudara. Sampai udah dimasukin nih ke perahu si Simon, masih banyak. Simon akhirnya bilang, "Oi," ke teman-temannya yang ada di seberang sana, "Cepetan sini," gitu kan. "Ini banyak ikan," gitu kan. Bantuin. Datanglah akhirnya teman-temannya juga bawa kapal dan dimasukin lagi, saudara. Dan akhirnya kita tahu dari yang nggak ada ikan, akhirnya penuh banget kapal itu 2 ikan ya, sampai dibilang hampir tenggelam, saudara, cerita firman Tuhan itu. Nah, saudara, waktu kita mau dengar Tuhan hari ini, kata Tuhan, ayo lebih dalam lagi kenal Tuhan, lebih dalam lagi gali firman Tuhan. Kita bilang, Tuhan, saya udah banyak dengar firman Tuhan, saya udah doa, saya udah melakukan segala, tapi nothing really happen, nggak ada yang signifikan. Saya udah berdoa, udah lakuin semuanya, tapi firman Tuhan datang kepada kita hari ini, ayo taat lagi sama Tuhan, percaya lagi sama Tuhan sekali lagi. Sama seperti Simon, kita berkata, Tuhan udah capek, Tuhan saya udah lakuin semua, Tuhan. Saya udah jenuh, saya udah coba. Tapi Tuhan hari ini berkata kepada kita, percaya kepada aku satu kali lagi. Belajar taat
seperti Simon berkata, ya udah Tuhan, dia kan udah dengerin khotbah, akhirnya dia bilang, walaupun mungkin dengan terpaksa hatinya, dia bilang ya udahlah, karena Engkau yang berkata, aku mau lakuin juga. Demikian juga dengan kita, saudara. Mungkin kita udah berkata, Tuhan saya udah berdoa banyak, ya kan, saya udah begini, saya udah begitu kok. Apa yang saya dapat, belum saya dapatkan, ataupun yang saya dapatkan belum sesuai dengan harapan. Tapi Tuhan bilang hari ini, ayo percaya Tuhan sekali lagi, lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan. Jangan cuman yang minta yang kita mau, kita turuti Tuhan. Di sanalah Tuhan sediakan supply buat kita, saudara. Di sana Tuhan sediakan berkat yang sesungguhnya buat kita. Sampai seperti Simon ini, saudara, berkatnya banyak banget. Sampai gak cukup nampung, sampai dia panggil teman-temannya untuk datang. Saudara percaya kita semua akan diberkati sampai kita gak bisa nampung berkat itu, sampai kita harus salurkan berkat itu, saudara. Dan berkat yang sesungguhnya itu cuman dikasih kepada Tuhan yang mau taat, masuk lebih dalam lagi, ke tempat yang lebih dalam lagi. Kita kenal Tuhan lebih dalam lagi, kita belajar Tuhan, firman Tuhan lebih dalam lagi, dan percaya kepada Tuhan lebih lagi, taat dan konsisten, saudara. Jangan aplosan. Hari ini naik, seminggu ini rajin, tapi Tuhan uji konsistennya kita, saudara. Dan kalau kita mau, saudara, berkat yang sesungguhnya buat kita itu sudah menanti, saudara. Amin. Orang tua kita akan kita kasih, orang tua saya lah misalnya, saudara. Orang tua saya papa saya nggak akan pernah kasih saya mobil bagus selama saya belum nyetirnya belum benar. Karena dulu saya pertama belajar nyetir mobil langsung ngebut, langsung banting setir, kemudian masuk ke dataran yang begitu sampai mobilnya terbalik, saudara, ya kan. Itu saya takut, saudara, sama papa saya. Tapi saya tahu kakek saya mengasihi saya lebih daripada papa saya. Jadi saya larinya ke engkong saya, saudara. Ke engkong saya laporan. Heri tabrakan, Heri jatuh, ya kan. Papa tahu nggak tahu. Tapi kan mesti tahu, ini kan mobilnya papa, iya. Engkong bantuin dong ngomong gitu kan. Akhirnya engkong yang ngomong, saudara. Tapi setelah saya belajar, tanggung jawab, mobil yang baru papa saya kasih. Demikian dengan Tuhan, saudara. Berkat sesungguhnya nggak akan dikasih kepada kalau kita masih kanak-kanak dalam rohani kita, saudara. Kalau kita udah dewasa, Tuhan gak tanggung-tanggung kok kasihin buat kita semua, amin. Jadi lebih sungguh lagi, saudara. Dan saya mau tutup dengan ini, saya keingatan. Jadi apa sih jadi manusia roh itu bukan kita jadi aneh, saudara ya. Karena dulu saya punya teman itu kayak sok ngeroh lah, saudara ya kan. Di subway ada goncangan dikit, bahasa roh gitu kan. Nanti jalan sedikit, aduh rohnya gak enak gitu kan. Gak begitu, saudara, ya kan. Nah di Daniel, kita buka sebentar Daniel. Saya keingatan Daniel 6 ayat 4, saudara. Tolong bukain Daniel 6 ayat 4. Nah Daniel 6 ayat 4 berkata, maka Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja karena ia apa, saudara, katakan mempunyai roh yang luar biasa. Jadi yang roh yang luar biasa itu apa sih, saudara? Bukan kita jadi aneh, enggak. Tetapi kita diangkat Tuhan jadi lebih pintar, jadi lebih berhikmat. Amin. Menjadi luar biasa, di tempat kerja dipakai luar biasa, di mana-mana dihargai orang, disayang orang, dihargai Tuhan, itu luar biasa. Kuncinya apa, saudara? Ayatnya yang ke-14 kalau nggak salah, saudara. Daniel 6 ayat 14 atau 11 ya, bentar. Kita buka bentar. Saya panggil pemusik. Daniel 11. Daniel 6 ayat 11. Tadi dikatakan Daniel punya apa? Roh yang luar biasa, ya. Kita mau manusia roh kita juga luar biasa seperti Daniel, saudara. Nah ini kuncinya, saudara. Demi didengar Daniel, kita tahu bahwa Daniel harus menyembah Allah yang lain. Bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Berapa kali sehari, saudara? 3
3 kali sehari. Kita makan buat tubuh 3 kali sehari. Ini berdoa saudara. 3 kali sehari. Nggak ada yang tahu saudara. Dia berdoa di tempat, di kamarnya. Makanya Tuhan bilang kalau kita berdoa tutup pintu kamarmu. Disitulah kita bangun manusia roh kita saudara. Di tempat yang tersembunyi. Nggak ada orang tahu saudara. Tapi Tuhan tahu. 3 kali sehari Daniel berlutut berdoa. Seperti yang biasa dilakukannya. Jadi bukan cuman waktu ada kesusahan, diancam mau dibunuh, dia berlutut. Tapi firman Tuhan itu indah banget, dikatakan seperti yang biasa dilakukannya. Amin. Saudara, mulai saat ini mari kita kasih makan roh kita dengan firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, taat sama Tuhan lebih lagi. Nanti kita percaya, seperti Simon kita berkata udah males, udah jenuh, udah coba semua. Tapi Simon berkata, Tuhan, ya udahlah karena Tuhan yang ngomong, saya mau lagi sekali lagi. Kita juga berkata kepada Tuhan, Tuhan bilang percaya kepada Tuhan sekali lagi. Tuhan akan buktikan berkatnya buat kita semua melimpah. Buat kita yang rohani secara dewasa. Amin. Haleluya, Tuhan memberkati semua.